anak-anak muda sekarang itu kan memang ya kita akui lah oportunis. Jadi datang hanya minta modal. Padahal saya sangat tidak apresiasi. Tapi yang saya butuhkan dari kamu itu bukan itu, ide, gagasan yang dibutuhkan. Jadi kalau cuma modal, apa bedanya saya dengan bank? Datang, bank itu hanya lihat-lihat aja, ya kasih pinjaman. Emang semua kebutuhan untuk emang semua yang dibutuhkan oleh bisnis itu uang? Tidak. Tapi bagaimana kamu bisa meyakinkan orang? Dan kalau saya lebih suka tumbuh bersama, ayo ikut saya dulu. Bareng-bareng kita besarkan. Saya kasih kepercayaan segala macam. Sudah, kamu pegang, kamu jalani, kamu dorong. Itu yang lebih baik. Jangan datang, mas saya mau pengen ini, saya butuh uang segini. Ya datang ke bank lah, jangan datang ke saya. Halo, Jameders, balik lagi di Inspirative Talk Janitra Media. Saya hari ini dibilang ngeri-ngeri sedep, iya gitu. Kok gue lagi? Ini jangan sampai dijadikan host tetap ya teman-teman. Ngeri-ngeri gimana gitu ya. Tapi untungnya ya, namanya juga Inspirative Talk ya kan. Kalau Inspirative Talk kita pasti akan mengundang orang-orang yang bisa ngasih kita point of view yang berbeda. Jadi kalau all this long kita selalu melihat sesuatu dari kacamata kita akan ngajak teman-teman untuk melihat sesuatu dari sisi yang berbeda, ya, dari kacamata yang berbeda. Supaya apa? Supaya of course wawasannya tambah luas. Semoga bisa menginspirasi, dan hari ini pas banget untuk teman-teman yang mungkin ada kepikiran kayaknya aku pengen menjadi seorang pengusaha, tapi aku nggak tahu nih mau mulai dari mana, ya kan? Jadi kita hari ini sudah kedatangan seorang kita bisa bilang sosok yang penting ya di balik gerakan pekerja di Indonesia. Jadi beliau ini adalah seorang entrepreneur yang beliau juga concern sekali dengan kabupaten kita tercinta ini. Langsung saja give it up for Mas Yunus. Kalau gitu sama gue harus lama. Apa kabar Mas Yunus? Halo Ariska, baik kabar. Berapa kita gak ketemu ya? Iya, lumayan. Lumayan ya. Jangan konser lagi. Kalau ada konser kan kita ketemu lagi. Aduh, Mas Yunus dari tadi aku udah ngomong Mas Yunus ini adalah seorang sosok yang penting. Kalau ditanya nih, sebenarnya Mas Yunus ini melihat diri Mas Yunus sebagai siapa sih? Gitu kan? Iya. Mas Yunus ini siapa? Gitu Iya. loh sebenarnya. Jadi ya banyak orang yang kadang menganggap diri saya penting, padahal saya nggak penting-penting banget. Karena memang saya salah satu karyawan BUMN sampai dengan sekarang, dan aktif sebagai Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja BUMN di nasional. Dan tapi saya juga sebagai entrepreneurship pernah jadi ketua HIPMI di Sumeneb sama satu periode, dan sekarang jadi ketua bidang 5 sinergi BUMN BUMD HIPMI Jawa Timur. Luar biasa nih posisinya, nggak main-main dari tadi ya. Yang disebut itu udah yang nasional, provinsi dan lain-lain. Ini kemarin nggak apa saja yang dilakukan sampai sekarang udah secure di posisi yang enak ini, asik bahasanya, posisi yang enak gitu. Ya, kalau orang lain melihat kan enak. Padahal kalau kita belum tentu kita jalani itu enak. Mereka nggak tahu pusingnya kayak gimana. Pusingnya bagaimana, nggak tahu tantangannya seperti apa. Tapi kalau orang lain lihat enak, kadang enak. Tapi saya mensyukuri saja apa yang terjadi hari ini. Tapi apa yang sudah saya pribadi capai itu melebihi ekspektasi saya. Jadi sudah, misalnya kalau di hukum itu kan Pak Mahfud sering ada ultra petita. Jadi ultra petita, saya alumni Fakultas Hukum. Jadi saat ini juga sedang menempuh pendidikan doktor ilmu hukum. Ultra petita itu putusan hakim yang melebihi permintaan. Jadi misalnya hakim, saya minta diputuskan menggugat si A 10 juta, ternyata hakim memberikan 15, maka 5 jutanya itu kelebihan. Dan itu ultra petita. Nah, apa yang saya dapat hari ini itu saya syukuri karena melebihi apa yang saya bayangkan dulu. Jadi ya dan prosesnya
tidak instan tentunya. Jadi dari SMA, dari sekolah dulu aktif di organisasi, pernah jadi ketua OSIS di SMA 1 juga, sebenarnya. Kemudian kuliah di UNER di Surabaya juga aktif di organisasi, dan ya itu tadi ternyata jaringan. Nah, jaringan kita itu membantu kita dalam berbagai hal. Iya benar-benar. Itu emang ini nih, emang banget ternyata ini adalah orang yang sekali lagi membuktikan betapa pentingnya networking. Iya, betul. Luar biasa. Tapi networking itu tidak melulu jadi hal yang bisa menempatkan Mas Yunus di tempat ini dong. Pasti sekalipun networkingnya bagus, kalau ternyata karakter lo nggak bagus kan nggak bisa juga dong, ya kan? Jadi pasti di balik networking, Mas Yunus ini punya beberapa, let's say, prinsip-prinsip yang mungkin Mas Yunus punya dari zamannya Mas Yunus kecil. Gak mau bilang dari zaman muda ya, karena kan masih muda sekarang juga ya kan. yang menurut Mas Yunus, ini pegangan gue nih, kalau misalnya gue mau sukses ya pegangan gue ya ini, prinsip yang ini gitu. Punya nggak yang gitu-gitu? Kompetensi. Jadi kita itu hidup itu harus punya value. Dan value itu kita pegang terus dan menjadi ciri khas kita. Jadi siapapun orang yang berhubungan dengan kita, dia tahu value kita, dia tidak akan gampang memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, sama dengan networking. Jadi networking itu berbeda dengan ordal ya. Jadi kadang kalau ordal itu privilege tanpa harus berusaha susah payah. Tapi kalau networking itu, Anda akan dapatkan privilege itu, tapi orang lain akan memasukkan dalam jaring Anda ketika sudah ada kepercayaan, trust. Nah, jadi kadang misalnya ini, saya mendapatkan kemudahan untuk bisa komunikasi dengan bupati. Itu bukan karena saya punya ordal di sekitar bupati, tapi karena Pak Bupati tahu bagaimana kapasitas saya, kompetensi saya, sehingga bupati merasa nyaman menerima saya misalnya. Nah, itu sama. Atau kemudian kita misalnya ada peluang kerjaan, maka saya sebagai pemberi kerja misalnya akan menerima orang yang saya sudah tahu karakternya, karena networking tadi. Daripada nanti kita rekrut macam-macam, kita nggak tahu nih karakternya siapa. Nah, itulah perbedaan antara networking dengan ordal. Nah, sehingga ketika rekrutmen, maka saya akan pilih orang yang saya sudah tahu karakternya seperti apa. Makanya teman-teman, networking is important. Berarti kalau ada orang yang saya anak jidat tuh ngomong, iya zaman sekarang yang penting orang dalam tuh belum tentu ya Mas ya. Terus how do you keep increasing your value? Gimana Mas Yunus ini selalu ngerasa nggak cukup sama value-nya sendiri, akhirnya gue mau nambah lagi nih, gue mau lebih dari ini. Leaders creating leader. Jadi pemimpin itu harus mencetak pemimpin baru. Sehingga saya meyakini kalau kita tumbuh sendirian itu nggak ada gunanya, nggak ada impact. Jadi kita itu harus mencetak pemimpin baru yang mungkin sesuai dengan ekspektasi kita, kader-kader kita. Dan itu kita lakukan. Artinya apa? Ketika kita punya value tadi, ketika kita punya privilege gara-gara networking tadi, maka kita harus siapkan layer di bawah kita. Sehingga kita tidak capek mengurus semuanya. Nah, sehingga kita bisa turunkan skala. Ketika saya ini sudah bisa punya kader, maka saya bisa fokus ke yang lain yang lebih besar. Yang sudah hal-hal yang rutin, dia dilanjutkan oleh kader-kader saya. Nah, sehingga saya beranggapan itu yang sekarang kurang di kita, mengajak orang lain untuk sukses. Jadi mengajak orang lain untuk bersama dalam ekosistem kemajuan kita. Itu yang saya perhatikan hari-hari ini, banyak yang akhirnya menyembunyikan rahasia-rahasia kesuksesan. Kadang dia lupa mempersiapkan generasi selanjutnya. Akhirnya kesuksesan terjadi hanya di periodisasi dia. Ketika dia tidak ada, dia tidak akan tinggalkan apa-apa. Jadi sekalipun dia sukses, impact-nya apa gitu buat lingkungan sekitar gitu ya. Menurut Mas Yunus sendiri, arti dari hidup yang berdampak itu apa sih? Dan seberapa penting buat Mas Yunus untuk menjadi orang yang hidupnya berdampak untuk orang lain? Dari waktu
saya S1 sudah menuliskan di skripsi saya bahwa prinsip saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang berimpact bagi yang lain. Jadi impact ini positif, bukan berimpact negatif. Manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi adanya kebaikan seseorang itu harus dirasakan oleh orang lain. Ketika kebaikan orang lain ini bukan sekeliling keluarga kita, jadi di luar keluarga kita. Ketika keberadaan kita itu dirasakan oleh orang lain, dia sukses sebagai orang, sebagai manusia. Tapi kalau keberadaan dia hanya dirasakan oleh keluarganya saja, itu belum, menurut saya belum sukses. Jadi harus memberikan manfaat buat orang lain. Oke. Dan inilah mungkin bisa dibilang nggak sih yang bikin Mas Yunus, sekalipun Mas Yunus sekarang stay-nya di luar kota, tapi tetap memikirkan gue bisa bikin apa nih buat Sumenep? Apakah ini salah satunya? Yes. Jadi selain itu tentu dari sisi pertimbangan bisnis pun ada. Saya tinggal di Malang, kota yang ya semua orang tahu. Untuk industri F&B yang sekarang saya dalami itu persaingannya hampir sempurna. Tapi dia Malang itu sebagai pusat pariwisata yang tingkat kunjungannya semakin setiap tahun mesti naik. Kadang ya fluktuatif, tapi itulah di Jawa Timur tempat wisata yang Malang Batu, Malang Raya itu. Nah, ketika saya buka F&B di Kota Malang, maka saya hanya memberikan dampak mungkin bagi saya, keluarga, dan juga mungkin bagi ekosistem saya di Malang saja. Tapi ketika saya komit ingin berusaha berbisnis di Sumenep, satu dia Sumenep ini kelahiran saya, yang kedua kita tahu Sumenep masih menempati kabupaten termiskin di Jawa Timur, ya. Dan yang ketiga banyak orang yang lebih membutuhkan. Dan yang ketiga secara bisnis persaingannya belum sempurna, tidak seperti di Malang. Nah, sehingga secara bisnis peluangnya lebih banyak harusnya. Karena apa yang ada di Malang atau di kota-kota besar itu tinggal kita amati, tiru, modifikasi, kita terapkan di Sumenep. Nah, sebenarnya secara bisnis itu lebih praktis. Nah, saya juga waktu dulu awal-awal ada penerbangan, saya ajak 30 anak-anak muda yang saya seleksi dari tulisan dia naik pesawat pertama dari Sumenep ke Surabaya. Siapa yang belum, syaratnya satu belum pernah naik pesawat. Yang kedua dia harus nulis bagaimana ide dan gagasan dia untuk membangun bisnis atau apa potensi yang ada di daerahnya. Ada ratusan anak mendaftar lewat email. Kita seleksi, ada tim kita seleksi, akhirnya terpilih 30. 30 itu kita belikan tiket pesawat. Dia terbang pertama kali dari bandara ke tempat dia ke Surabaya. Bayangkan anak-anak dari desa nggak pernah naik pesawat, kita kasih privilege naik pesawat, suatu pride dong ya, kebanggaan. Sampai Surabaya kita inapkan di hotel bintang 5. Belum pernah tahu dia. Jadi ya, dan lucu-lucu Mbak Rizka. Jadi ada yang merokok di lobi, di tempat koridor di kamar, handuknya semua dibawa pulang, ya. Dan itu ya sebuah hal yang biasa ketika memang pertama kali experience mereka di sana. Dan saya menikmati itu, artinya ini ya anak-anak ini harus pernah naik pesawat, harus pernah nginep di bintang 5 ke kota besar. Di sana 2 hari kita training, kita datangkan orang-orang sukses. Mulai Mbak Anggi waktu itu staf khusus presiden, kemudian Bu Novita istrinya Bupati Trenggalek sekarang anggota DPR itu kita datangin juga. Pak Armuji, mereka berbicara di 30 anak-anak. Jadi saya datangin karena networking saya dan saya tidak bayar mereka para narasumber. Karena networking jadi. Nah, datang Pak, ini saya seleksi, saya ceritakan, saya seleksi anak-anak gini. Mereka tertarik. Sudah saya ingin bicara dengan anak-anak Sumenep. Kita ajak ke Batu melihat ini loh kota wisata. Kalau Sumenep itu ada di paling timur Madura, sehingga orang kalau mau ke sana harus ada sesuatu. Jadi orang ada magnet, ada daya tarik ke sana. Nah, kita ajak ke Batu. Mereka lihat seperti itu. Agar apa? Agar punya wawasan yang baru. Dan seleksi alam. Jadi yang sampai sekarang ada, dan ada beberapa sampai sekarang bersama saya. Ini pertanyaannya sekarang, kenapa repot-repot pengen anak muda menjadi seperti itu, kalau sebetulnya kalau mau mikirin diri sendiri gitu ya,
dengan segala kesibukannya Mas Yunus yang sampai mengharuskan untuk tinggal di luar kota dan lain-lain, ngapain sih lu masih repot-repot mikirin anak muda di Sumenep gitu loh. Iya. Bahasa kasaran gitu dong. Iya. Ngapain sih emang? What's in it for you? Emang lu dapat apa gitu loh? Ya itu, saya sampai sekarang juga banyak orang yang tanya, ngapain harus capek-capek 7 jam, 6 jam perjalanan segala macam untuk segala macamnya, apa ya? Saya memang oleh orang tua saya itu dari kecil, kamu harus bermanfaat lah. Kamu tidak perlu pintar, kamu nggak perlu juara olimpiade, juara kelas segala macam, tapi baik saja sama orang, kamu bisa bantu orang, buat saya cukup, kata orang tua saya. Nah, makanya itu yang saya pegang. Jadi ya kita harus bikin manfaat lah bagi orang, karena memang khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Dan bagi saya ada apa ya? Ada magnet spiritual. Kenapa harus Sumenep? Karena ya selain tantangan juga, saya suka tantangan. Ini di Sumenep pasarnya itu tidak terduga. Kadang kita di luar, di kota besar, oh begini, oke, di Sumenep belum tentu. Belum tentu. Sehingga pasarnya itu menjadi challenge juga bagi kita. Jadi kita, oh di sini kalau luar begini, diterapkan di Sumenep belum tentu. Gitu. Itu seperti itu. Jadi pasarnya tidak terduga, sehingga memang saya merasa satu tertantang juga, selain harus memberikan manfaat, dia tertantang. Jadi ada tertantang. Dan juga bagi saya keberhasilan, tadi saya bilang, leader create leader. Jadi kita harus siapkan pemimpin. Jangan hanya dia hanya sukses dengan dirinya sendiri. Meskipun banyak orang yang tidak selogika. Termasuk lingkungan keluarga saya sendiri mungkin tidak selogika. Jadi buat teman-teman Jamenders yang belum tahu, Mas Yunus ini adalah the man behind Tanian Creative Hub, ya. Terus sekarang ada lagi yang baru di Saroka, apa namanya Mas? Pasar Kebun. Pasar Kebun di Saroka. Jadi kebetulan aku dibilang kenal dekat enggak sama Mas Yunus, tapi I know him. Kita sempat ada beberapa proyek bareng ya Mas ya. Jadi aku tahu sedikit sama beliau ini. Beliau ini adalah orang yang sangat concern sama anak muda di Sumenep especially. Dan beliau juga dia tuh senang banget mengapresiasi anak-anak muda yang punya sesuatu di Sumenep, ya kan? Kenapa bisa sampai sebegitunya gitu loh Mas sama anak muda? Sebenarnya apa sih peran anak muda dalam perekonomian suatu daerah? Gitu? Jadi kalau hari ini kita melihat data demografi, memang jumlah anak-anak muda ini lebih banyak. Artinya pasar kita hari ini, kalau kita bicara dari sisi bisnis, anak-anak muda. Maka yang tahu selera anak muda ya anak muda. Jangan sampai saya misalnya, orang yang sudah 41 tahun, tahu selera teman-teman yang 25 tahun, 30 tahun. Makanya saya butuh bantuan mereka. Nah, secara bisnis begitu. Karena saya nggak mungkin menerapkan, pokoknya saya mau ini. Karena belum tentu apa yang saya pikirkan itu baik, dibutuhkan oleh anak-anak muda. Jadi saya butuh dia dari sisi bisnis. Silakan anak-anak muda, kemudian setelah itu kita harus samakan frekuensi dulu. Kita samakan frekuensi, oke begini, saya tahu kapasitasnya segala macam, dan kita beri apresiasi yang cukup pada anak-anak muda. Ternyata ketika dia diberi apresiasi, dia diberi kepercayaan, dia diberi semangat, diberi dorongan, dan kita backup, bisa. Jadi Mbak Rizka, kami itu sedang menyusun. Tadi Tanian ini memang banyak orang yang pebisnis pun nggak masuk logika. Ngapain beli tanah di tempat terpencil, membangun Tanian, secara bisnis nggak masuk. Nah, tapi tadi saya bilang, satu, dengan uang yang terbatas, bagaimana kita bisa memiliki area yang seluas itu. Kita bisa menerapkan ide, konsep kafe terbuka yang hijau di daerah perkotaan yang aksesnya gampang, pasti mahal. Jadi, dan juga bagaimana kita ketika misalnya di pinggir jalan, kita nggak akan memberikan efek yang besar. Tapi Mbak Rizka, 5 tahun Tanian berdiri, saya beli di sana dulu 350 juta, harga per meternya mungkin di bawah 1 juta, sekarang per meternya sudah 3 juta, karena adanya Tanian. Tanah-tanah sebelahnya jadi ikutan naik, karena adanya Tanian. Padahal di Tanian itu, dari dulu sudah ada makam Asta Katandur,
yang jadi tempat tujuan wisata. Iya. Tapi harga di sana nggak naik-naik. Nggak naik-naik ya. Nggak naik-naik. Begitu kita bangun Tanian Creative Hub di sana, harga tanah sekitarnya jadi naik. Sekarang jadi di atas 3 juta. Nah, masyarakat sekitar kalau malam lewat sana takut, sekarang sudah ramai. Anak-anak muda kita kembali ke desa. Lihat suasananya, vibes-nya di sana. Pendopo yang kita bangun arsitekturnya itu adalah pendopo yang mirip dengan pendopo di Panjagalan. Bukan pendopo Jawa. Kenapa? Karena ingin memang anak-anak kita itu kembali. Jadi anak-anak muda kita itu, kenapa kita bilang Tanian Creative Hub? Ya ingin jadikan pusat kreatifnya anak-anak muda. Saya butuh pendopo. Tapi pendoponya jangan seperti di Jawa. Nah, kita contoh yang ada di Panjagalan. Pakai kombinasi antara kayu dan beton. Sama persis pendopo kita buat begitu. Rumah-rumah yang ada di sana juga rumah-rumah khas Madura. Jadi anak-anak kita tahu, oh begini rumah adat Madura. Itu bikinnya nggak sedikit itu duit yang keluar dia itu ya Mas Yunus ya. Kalau bukan orang gila ya bikin nggak bakalan begini nih. Emang bener loh. Sampai orang-orang pada bilang, ini kalau yang punya bukan orang yang nggak doyan duit, ngapain bikin beginian? Ternyata jawablah hari ini ya, ada niat itu di balik Tanian. Dan tadi kita sempat ngobrol di belakang kamera kalau ternyata Mas Yunus ini punya goals besar sekali. Jangan dilihat karena Tanian Kreatif mana kok tidak ada wadah kreatifnya. Ya Tanian itu hanya pusatnya. Nanti akan dibangun yang sub yang bisa mewadahi anak-anak muda di Sumeneb ya. Betul. Tapi masalahnya nih Mas, di Sumeneb ini, kayaknya bukan cuma di Sumeneb, in general banyak banget anak muda yang mereka ini masih clueless, nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana. Mereka nggak tahu gue mau bikin apa. Mereka nggak tahu ini gue harus bagaimana. Mungkin ketika ditanyain, lo mau jadi apa? Gue pengen jadi pebisnis, tapi gue nggak tahu gue baru mau mulai dari mana. Jadi terus gimana dong? Ya sudahlah. I will go as the flow. Gue mau ngikutin arus aja gimana. Itu tanggapan Mas Yunus dengan anak-anak muda yang pikirannya seperti itu gimana? Iya. Yang penting ada niat jadi pebisnis itu poin menurut saya. Dan itu modal. Jadi ada anak muda, saya ingin jadi pebisnis. Itu poin. Karena dia out of the box. Ketika semua dominasi berpikir di sekeliling dia itu ingin jadi PNS, ingin jadi karyawan BUMN seperti saya, ada anak-anak muda yang pengen jadi pebisnis, itu poin satu. Yang kedua, kalau ingin jadi pebisnis maka seriusi. Kadang ada anak muda yang ingin jadi pebisnis tapi nggak serius. Misalnya saya passionnya begini, saya pengen produk saya yang begini. Jadi dia itu tidak melihat kebutuhan pasar. Jadi dia melihat passion saya begini. Passion saya itu buat misalnya buah tangan atau misalnya buat keripik kentang misalnya. Ya sudah, dia butuh keripik kentang. Padahal pasar tidak membutuhkan keripik kentang. Nah, maksud saya itu anak-anak muda jangan dia dari passion, tapi kebutuhan pasar saat itu apa? Ketika kebutuhan pasar ada, kita tangkap peluangnya, kita masuk sebagai penyedia industri itu. Nah, jadi sederhananya, jangan sampai kamu berharap dunia bisa merubah sesuai dengan dunia bisa kamu rubah sesuai keinginan kamu, tapi kamu yang harus berubah sesuai yang dibutuhkan oleh dunia. Jadi kamu yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi jangan sampai bikin produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar, yang tidak akan terserap oleh pasar. Itu. Jadi mindsetnya seperti itu. Jangan misalnya, oh bapak saya itu pengusaha properti, jadi saya juga harus pengusaha properti. Sementara bisnis properti sedang lesu. Apakah kita tetap akan menjadi pengusaha properti ketika bisnis properti lesu? Nah, kita kan harus banting setir. Kita cari peluang bisnis apa yang dibutuhkan pasar. Nah, makanya saya tidak pernah ajarkan anak-anak saya itu untuk ini bisnis ayah, kamu nanti harus teruskan, tidak. Karena belum tentu ketika dia besar ini masih relevan. Gitu harus kan. Jadi dia harus, yang penting dia tahu prosesnya, dia adaptasi terhadap apa yang dibutuhkan pasar. Oke. Tapi balik lagi Mas, kita ini tinggal di kabupaten yang paling ujung di Pulau Madura, ya kan? Kata Mas Yunus tadi, untuk bikin orang-orang singgah di Sumeneb harus ada sesuatu yang menarik mereka, ya kan? Makanya kemarin tuh sempat bikin konser supaya orang luar pada narik ke sini, ya kan? Emang menurut Mas Yunus dengan kondisi geografis kita yang seperti ini, emang is it possible untuk kita
sukses tanpa kita harus keluar kota? Ya. Saya melihat Sumeneb ini potensial. Jadi dari sisi budaya, dia punya budaya unik yang tidak dimiliki daerah lain. Dari sisi alam, dia punya potensi alam yang luar biasa indah, tidak dimiliki daerah lain. Tinggal dari sisi sumber daya manusia, tantangannya. Sumber daya manusia ini bagaimana kita menyadarkan secara kolektif. Nah, agar sumber daya manusia, agar mereka mensupport kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, pertanyaannya Mbak Rizka tadi, bisa nggak kita sukses tanpa harus keluar kota? Nah, itu dua hal ini menurut saya potensi alam dan juga budaya kita. Dua hal itu juga dimiliki oleh Jogja. Dua hal itu dimiliki oleh Bali. Tinggal yang membedakan kita adalah SDM. SDM kita tidak seperti SDM orang Jogja, tidak seperti SDM orang Bali. Sehingga terhadap pariwisata masih agak resisten. Nah, terhadap bagaimana menjadi tempat yang betul-betul seperti rumah itu masih resisten. Dibuktikan dengan tingkat investasi di Sumeneb relatif stagnan, tidak terlalu tinggi. Itu indikator-indikator makro yang bisa kita gunakan. Nah, tapi saya menganggap itu tantangan. Itu tantangan yang harus kita jawab. Bagaimana anak-anak muda berangkat dari anak-anak muda sebagai penguasa pasar saat ini, itu harus bersama-sama bergerak. Karena kita sudah punya dua potensi yang juga dimiliki oleh Bali dan Jogja. Itu. Nah, makanya semua bisnis tanian grup lah gitu ya. Kami punya PT namanya PT Bersama Unggul Muda Mandiri. Tapi sebenarnya kita siap BUMN, Badan Usaha Milik Milenial. Nah, itu kita punya perusahaan. Dan sebenarnya teman-teman tidak tahu bahwa tanian ini salah satu unit usaha dari PT BUMN ini. Kita paling besar penyedia tenaga kerja untuk PT Garam, untuk garam. Ada 30.000 semadura. Dan itu di PT BUMN yang menangani. Jadi salah satunya industri garam kita ada karena memang Sumeneb, kemudian ada FNB di PT itu. Saya jadi komisarisnya di sana. Nah, kembali lagi tinggal bagaimana SDM-nya bersama-sama. Nah, harapan saya melalui anak-anak muda ini. Anak-anak muda bisa kita sadarkan, kita ajak jalan-jalan keluar. Bahwa kamu punya loh seperti Jogja, kamu punya loh seperti Bali. Nah, dan kita pelan-pelan begitu. Nah, makanya tadi kita cerita Mbak Rizka, kalau Mbak Rizka ke Bali, itu kan nggak lagi foto di pantai. Karena pantai Bali pantai Sumeneb tidak lebih kalah indah dengan pantai di Bali. Tapi kalau Mbak Rizka ke Bali, pasti foto ketika turun dari bandara tulisan Bali. Karena orang-orang pengen tahu bahwa kita lagi di Bali. Dengan tulisan Balinya. Nah, sama dengan tanian. Tanian itu yang kita ciptakan brandnya, bagaimana orang ke sana itu ingin menikmati suasananya. Kalau Mbak Rizka ke sana kontennya berubah-ubah karena kita riset terus. Creative Hub. Dia riset pasar butuh apa, jangan langsung paten begini, pokoknya saya harus jualan ini terus. Padahal ini nggak terlalu diminati pasar, Konten dia bisa berubah-ubah, tapi tempat tolong pertahankan. Vibes-nya tolong pertahankan di situ begitu. Nah, itu yang kita ingin nikmati. Dan kemudian tadi Mbak Rizka bilang, dari sisi potensi, banyak loh yang harus bisa dikerjakan di Sumeneb ini. Yang bisa dikerjakan banyak sekali. Dan potensi Sumeneb ini tergarapnya, persentasenya kecil Mbak Rizka. Nah, dan yang bermain di sana hanya 1-2 orang saja. Nah, bagaimana anak-anak muda ini harus punya daya tarik. Makanya saya yang men-trigger. Ayo kumpul, punya apa, ayo kita trigger. Kita kasih kepercayaan, kita jalan. Tapi berproses. Jadi mungkin Mas Yunus ini bisa dibilang bapaknya anak muda di Sumeneb ya. Masnya lah. Iya, masih muda. Masnya. Saya nih Mas sempat ngobrol sama beberapa anak muda yang menurut saya luar biasa di Sumeneb. Jadi mereka kebetulan bilang hal yang sama. Nah, Mas Yunus, alam kita nggak kalah sama Bali dan Jogja, tapi kenapa kok kita tidak bisa sebesar Bali dan Jogja? Ada beberapa hal yang mereka keluhkan. Salah satunya adalah karena anak muda di Sumeneb ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintahan. Contohnya apa? Contohnya kita sebenarnya Sumeneb ini kalau misalnya mau jual budaya kayak Jogja dan lain bisa banget.
Tapi apakah kita diapresiasi? Apakah kita diwadahi? Dan untuk mendapat ke sana itu susah sekali. Iya. Gitu loh. Saya ini bukan mereka bilang mereka bukan orang yang tidak pernah mencoba segala macam, tapi percobaan demi percobaan menempatkan mereka di titik yang udahlah gue udah hopeless sama sebenarnya gitu ya kan. Jadi sebenarnya apa sih Mas yang harus dirubah gitu loh Mas? Apa yang harus dimiliki sama anak muda selain niat, selain niat, supaya kita ini nih beneran bisa bersaing, iya, bisa berkontribusi, iya di dunia nyata ini sebenarnya kita harus apa gitu? Iya, anak-anak muda sekarang ini memang berbeda dengan zaman saya pribadi. Jadi saya tidak dalam rangka membanding-bandingkan, tapi yang dibutuhkan kita adalah transgeneration empathy. Bagaimana generasi berbeda ini saling memberikan empati. Anak-anak muda juga harus berempati terhadap generasi di atasnya. Generasi di atas juga harus berempati dengan anak-anak muda, termasuk perilakunya segala macam. Empati itu tidak dimiliki sekarang di Sumeneb. Kalaupun ada sedikit sekali yang memahami, menyamakan zamannya sama, dan selalu mengglori-glorikan zaman dia lebih baik dari zaman sekarang. Nah itu pasti. Itu tambaran yang pertama buat anak-anak muda. Soalnya dia datang, kalau zaman saya dulu, nah dia sudah ada resistensi. Ini pasti mindsetnya begini. Nah tapi anak-anak muda itu butuh dorongan. Jadi kita selalu memberikan dorongan, memberikan semangat. Dan yakinlah teman-teman adik-adik ini bahwa sekarang ini bahasa Jawanya wayahmu. Sekarang ini giliran kamu. Kamu itu sebagai penduduk terbesar secara demografi di Indonesia. Kamu itu kekuatannya besar, baik itu secara elektoral dia besar. Yang kedua secara jumlah juga paling besar, sehingga pasar akan menyesuaikan dengan kebutuhan kamu. Dan sekarang itu tantangannya tidak sekompleks dulu. Untuk memasarkan pasar kebun tidak butuh biaya besar. Hanya maksimal 500.000 dan itu bisa viral. Kalau zaman dulu bayangkan nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, mau biaya berapa memasarkan itu? Nah, lihat sebenarnya kenapa pasar anak-anak muda ini? Ya kita kasih kepercayaan, tidak mendapatkan porsi tadi Mbak Rizka, porsi kepercayaan, tidak ada porsi apresiasi. Begitu gagal, sudahlah gagal. Mereka tidak tahu bahwa saya hari ini itu ya tidak lepas dari kegagalan. Udah gagal berapa kali. Gitu ya? Makanya itu proses. Bunga yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore. Sama teman-teman anak-anak muda 30 orang tadi itu, tidak semuanya sampai sekarang bersama saya. Karena terseleksi alam. Yang bersama saya hanya orang-orang yang terseleksi. Ya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, gak jaga banyak. Ya, karena terseleksi tadi. Seberapa teguh komitmennya, seberapa besar kemauannya untuk bisa. Dan saya bilang, kamu kalau mau melamar pekerjaan, ya sudah saya akan melamar. Berarti nggak cocok di sini. Tapi kalau di sini, ayo kita buat pekerjaan. Dan bayangkan setiap hari Minggu itu kita mempekerjakan 18 orang. Setiap hari Minggu itu yang anak-anak muda. Belum para penjual. Berapa ekonomi yang bergerak di Saroka. Itu. Dan saya bilang, ini kamu. Saya jangan sampai saya membayang-bayangi. Sehingga apa? Boleh sedikit orang yang tahu yang di balik pasar kebun itu siapa. Yang tahu ya pengelolanya sekarang di depan. Nah makanya itu yang menurut saya yang kita harus berikan kepercayaan kepada anak-anak muda, kita berikan panggung anak-anak muda. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya ketika anak-anak muda ini pengen sesuatu gitu ya, pengen berbuat sesuatu, tantangan terbesarnya apa sih Mas? Sebenarnya itu? Ekosistem. Jadi ekosistem di Sumeneb itu belum terbentuk. Kemudian tidak mensupport kebutuhan untuk industri yang anak-anak muda minati. Katakanlah kalau saya lihat, ya pasar di Sumeneb ini penuh tantangan. Jadi jangan sampai kemudian begitu anak muda membuat produk, meng-create produk, kemudian ekosistemnya tidak mendukung produk itu, lantas dia keluar menganggap seolah-olah dia tidak didukung,
dia tidak diapresiasi. Nah, ini yang kadang anak-anak muda kita itu langsung kendor semangatnya. Iya. Nah, makanya butuh orang yang ada di posisi itu. Dan saya memposisikan diri saya di situ. Jadi ketika dia membuat sesuatu, ketika orang lain meninggalkan karena kegagalan dia, maka saya hadir untuk terus memberikan dorongan. Udah, lanjut, nggak apa-apa, biasa. Saya juga mengalami hal yang sama, bahkan berapa kali resikonya dari itu. Nah, itu yang saya mainkan peran, sehingga saya tetap memotivasi anak-anak muda agar terus berada di sana, konsisten sebagai melaksanakan menjalankan komitmennya untuk menjadi entrepreneur. Gitu. Tapi aku pernah dengar ada pepatah yang mengatakan if you feel like you don't fit in this environment, you have to change the environment. Ya. Artinya kan lu harus move out dong, lu harus pindah dong. Iya kan? Ya. Dan sementara saya sebagai anak muda, walaupun sebenarnya udah tua ya, nggak apa-apa lah, udah muda. Saya sebagai anak muda, saya ngerasa, kok gue baru sekarang ya tahu sama Mas Yunus, kok gue baru sekarang ya, gue kemarin kemana aja. Dan saya yakin ada banyak sekali anak muda yang visioner sebenarnya yang nggak tahu nih sebenarnya kalau Mas Yunus ini mewadahi mereka. Nah, terus bagaimana kita memulai ketika kita belum punya semua modal-modal yang tadi Mas Yunus sebutkan gitu loh. Jadi menarik yang Mbak Rizka tadi. Jadi kalau kita lihat bunga ini kita tanam terus nggak tumbuh, kita jangan salahkan bunganya, tapi kita harus evaluasi tanahnya. Karena yang bikin dia tumbuh dari bunga itu adalah tanahnya. Sudah dipupuk tidak tanahnya, jadi lingkungannya, bukan bunganya. Sama dengan pohon, ketika pohon tidak membuahkan buah, yang disalahkan jangan pohonnya, tapi berarti tanahnya. Ekosistemnya. Nah, yang kita harus lakukan adalah jangan kemudian anak-anak muda itu pindah dan kecewa terhadap pilihan dia. Tapi bagaimana kita buat agar lingkungannya, tanahnya itu bisa lebih mendukung dia. Nah itu tadi. Nah kadang Mbak Rizka, anak-anak muda sekarang itu kan memang ya kita akuilah oportunis. Jadi datang hanya minta modal. Padahal saya sangat tidak apresiasi. Tapi yang saya butuhkan dari kamu itu bukan itu, ide, gagasan yang dibutuhkan. Jadi kalau cuma modal, apa bedanya saya dengan bank? Datang, bank itu hanya lihat-lihat aja, kasih pinjaman. Emang semua kebutuhan untuk emang semua yang dibutuhkan oleh bisnis itu uang? Tidak, tidak uang. Tapi bagaimana kamu bisa meyakinkan orang? Nah, dan kalau saya lebih suka tumbuh bersama, ayo ikut saya dulu. Ikut, bareng-bareng kita besarkan, saya kasih kepercayaan segala macam. Ya sudah, kamu pegang, kamu jalani, kamu dorong, itu yang lebih baik. Jangan datang Mas saya mau pengen ini, saya butuh uang segini. Ya datang ke bank lah, jangan datang ke saya. Kemana sana? Emang saya tukang banyak duit ya? Kalau di Sunda bilang Bang Emok, kalau kata gue Bang Emok gitu. Betul. Nah, itu sudah banyak sekali yang orang-orang kadang itu ya teman-teman adik-adik itu juga salah persepsi. Menurut saya itu ayo kita bangun bersama gitu. Apa yang menjadi ide kamu kita challenge bersama. Bahwa kebutuhan untuk membangun industri tidak hanya uang. Tapi ketika kita bisa meyakinkan orang, investor itu datang kok. Investor datang gitu. Karena goal sebenarnya adalah bagaimana efek dominonya, ya kan? Bagaimana kontribusi kita to change the environment, untuk mengganti tanah itu, gitu kan ya? Luar biasa ini. Kemarin sempat lihat postingan Mas Yunus itu di Instagram, ada caption, kenapa anak muda harus jadi pengusaha? Kenapa anak muda harus kaya? Emang kenapa, Mas? Jadi World Bank itu memberikan indikator untuk menjadi negara maju, Indonesia itu harus punya 14% dari total penduduknya sebagai pengusaha. Harus persentase tertentu. Dan sekarang kita kan di angka 40%, kita di angka 47%. Sehingga kita harus memperbanyak jumlah pengusaha kita agar kita bisa menjadi negara maju. Karena negara maju itu bukan memperbanyak jumlah PNS,
Karena jumlah PNS, jumlah ASN banyak, itu akan memperbanyak overhead Pemda. Jadi kalau kita lihat dari APBD kita 2,5 triliun, itu hampir 85% itu untuk biaya pegawai. Nah, sehingga overheadnya banyak. Kalau secara bisnis bangkrut ini, ya kan? Kalau secara bisnis bangkrut. Nah, secara bisnis kebalikannya, bagaimana karyawan sedikit, tapi penghasilannya banyak. Kalau di Pemda kan tidak begitu. Makanya kita harus memperbanyak jumlah pengusaha. Nah, ketika jumlah pengusaha banyak, dia akan memberikan trickle down effect. Dia akan memberikan efek menetes yang jauh, yang besar. Misalnya kayak buka F&B di satu titik, maka bukan F&B-nya aja, di sana akan ada ekosistem yang terbangun. Minimal ya minyak gorengnya beli di toko sebelahnya, pekerjanya ya datang dari sebelahnya, segala macam. Maka ada terbentuk. Nah, kalau sekarang di beberapa titik ada, maka ekosistemnya kan ekonomi kita akan bergerak. Kenapa pasar kebun di Saroka? Secara bisnis lebih gampang di kota. Di kota, benar. Kenapa harus Saroka? Benar. Karena kita lihat Saroki itu nggak ada apa-apa, dan kepala desa welcome. Maksudnya biar hidup nih Saroka. Biar hidup. Orang-orang kenal Saroka itu di mana sih? Sekarang orang-orang kenal Saroka itu di mana? Kenapa pasar kebun harus di Saroka? Kenapa tanian harus di Bangkal yang masuk segala macam? Masuk gelap. Jalanannya susah. Kenapa harus di sana? Karena biar hidup ekonomi di sana. Nah, dan kita tanian itu sebagai center hub-nya, dan nanti pasar kebun satu, ada tempat yang lain juga yang sedang kita kreatif sekarang, kita konsep sekarang. Nah, makanya, dan tantangannya lagi SDM. Jadi pasar kebun hari ini tidak semudah yang dibayangkan teman-teman kemarin. Itu berdarah-darah. Jadi di sana itu. Ya hari ini sudah kita nikmati hasilnya. Jadi payah kita terbayar. Nah sama sekarang kita lagi creating di suatu lokasi lagi yang kita sedang ya nanti tunggu tanggal mainnya. Dan sekarang lagi berdarah-darahnya nih. Dan tidak semua orang anak muda punya kesempatan mengikuti proses yang berdarah-darah ini. Nah makanya tim saya berkesempatan. Sehingga nanti dia ketika di daerah lain dia sudah tahu apa yang dia lakukan ketika berhadapan dengan masalah sosial. Wah ini menarik nih. Benar nih menarik. Tapi Mas, tadi gue mau nanya apa ya? Lupa gue. Tadi ada loh Mas Yunus lagi ngomong tuh gue ada sesuatu di kepala nih. Berarti Mas, secara garis besar SDM kita ini aku nggak bilang SDM rendah ya, kayaknya gimana gitu ya. Tapi kualitas SDM kita belum sebaik itu, gitu kan? Menurut Mas Yunus, apa yang harus kita lakukan untuk menaikkan kualitas SDM di Kabupaten Sumeneb? Kita harus kalau Sumeneb itu berikan contoh. Jadi katakanlah di suatu daerah yang sekarang masih panas nih, kita sedang godok. Kita coba ajak pemerintah desanya, ketua RT-nya, ketua RW-nya ke pasar kebun. Pak, kita akan buat seperti ini loh Pak. Nah nanti mereka akan lihat, oh ternyata bagus ya, ternyata saya bisa hidup di sana ya. Sekarang Mbak Rizka pernah bayangkan nggak berapa omset pasar kebun setiap minggu? Kira-kira? Seminggu ya? Tiap hari minggu. Dari jam 6 sampai jam 1. 2 juta? Omset penjualan di pasar, uang yang beredar di pasar kebun. Kira-kira 2 juta nyampe nggak? Lebih 45 juta Mbak. Hah? Serius? Coba tempatnya kecil dari jam 6 sampai dengan jam 2 siang 45 juta uang beredar. Orang gila. Serius Mas? Ini bisa dibuktikan nanti. Jadi kita artinya apa? Di situ orang-orang anak-anak muda yang biasanya malam minggu begadang, dia akan tidur lebih dini karena besok harus jaga parkir. Pagi-pagi jam 6 sudah pada mobil-mobil sudah pada datang. Dia harus jaga parkir. Setiap parkir 2.000. Ada lagi karena sampai jauh sampai 1 kilo parkirnya, maka dia menyediakan kendaraan ojek untuk bisa ngantar ke sana. Ibu-ibu juga sama. Tiap minggu dia sibuk untuk mempersiapkan untuk masak. Besok akan dijual. Nah kepala desa juga tiap minggu juga sama. Ya sehingga apa? Bergerak ekonomi setiap hari minggu. Dan kita punya sampai paling tinggi yang bisa kita dapatkan 45 juta per setiap hari minggu. Itu tabungnya dari mana aja? Sumeneb aja atau gimana sampai 45 juta gitu? Jumlahnya itu sampai 10.000 yang datang ke sana. Orang gila. 10 setiap hari minggu. Dari jam 6
jadi jam 6 sampai jam 12 siang itu Ini real berarti. real. Jadi rata-rata kita kan buka dari jam 6 sampai jam 2. Itu rata-rata jam 10 sudah habis makanan. Minggu berikutnya kita challenge. Minggu berikutnya kita challenge. Bu, kan talent dan penjualnya orang sana semua. Iya. Orang sana, dan jadi karena program itu juga teman-teman kita mengapresiasi anak-anak muda, maka kita berikan porsi buat anak-anak muda untuk jualan di sana. Selain orang sana. Orang sana memang sekitar 60%. 40%-nya jejaring HIPMI, anak-anak muda. Mau jualan apa silakan di sana. Nah, maka itu omsetnya segitu. Tolong minggu depan kita naikin omset. Caranya gimana? Stok tambah. Tapi bukan berarti nggak ada resiko. Ketika minggu keberapa itu hujan, ya memang penjualan turun karena hujan. Terus mereka trauma kan. Saya sampaikan, kita itu udah dikasih berapa minggu omset bagus. Ketika kasih hujan sama Allah, ya nggak apa-apa. Ini dan resiko bisnis. Gitu. Akhirnya mereka bagi-bagikan ke orang-orang ketika memang pada saat itu hujan. Dari pagi itu hujan nggak bisa. Nah, maksud saya itu omsetnya segitu, 10.000 orang datang dari seluruh Madura ya, apalagi kan kemarin banyak libur panjang. Nah itu yang kita nikmati, berapa jam itu bisa 45 juta. Nah, kurang beredar. Gila itu, beneran gila loh. Tapi Mas Yunus sekarang udah jadi nih, katakanlah ya kan. Dulu waktu Mas Yunus masih berproses, pernah nggak sih mikir kayak, karena ada petuah dari orang tua, kira-kira saya bisa apa ya? Pernah ada pertanyaan-pertanyaan itu dong, pasti dong. Ya. Terus sekarang udah jadi seperti ini, bagaimana seandainya Mas Yunus ngomong nih sama the young version of you beberapa tahun lalu, Mas Yunus mau ngomong apa? Ya, saya itu ada beban, Mbak Rizka. Jadi orang bapak saya itu kan dari dulu itu tokoh masyarakat sebenarnya. Orang menganggap itu saya anak orang kaya. Nah, padahal ya tidak begitu. Saya tidak dapat privilege apa, bahkan warisan saya tidak ada. Jadi warisan dari. Tapi saya harus menanggung beban itu. Bagaimana keluarga ini tetap dianggap orang gitu loh. Nah, sehingga saya sampaikan, orang memang menganggap saya anak orang kaya. Padahal mereka tidak tahu bagaimana saya juga sama-sama aja dengan yang lain. Tidak ada orang tua saya kemudian memberikan, bahkan saya ini rahasia sebenarnya. Pada saat kuliah, motor yang saya pakai itu plat merah yang saya hitamkan. Jadi ketika ditilang di Surabaya karena saya kuliah di UNER, ya sudah dibuka pemerintah Kabupaten Sumeneb. Pak, ini kok plat hitam? Ini kan harusnya plat merah. Iya Pak, dari ini ditilang, monggo Pak. Akhirnya polisinya, ya sudahlah sana pulang, orang pemerintah Kabupaten Sumeneb. Jadi kan orang melihatnya, oh ini anaknya pejabat segala macam. Padahal ya nggak seperti itu. Orang tua saya tidak memberikan privilege apa-apa, cuman karena sudah kebebanan itu gitu. Nah saya ingin menyampaikan, kan ibu saya sudah nggak ada, dan yang dicontohkan orang tua saya memang harus bermanfaat. Kamu harus tetap banyak bantu. Dan dulu Mbak Rizka, orang tua saya itu saya punya mobil satu-satunya, orang tua saya, sedan. Dan itu jadi semua orang sesumenep, kenal nggak kenal, itu untuk kawinan, itu pinjam mobil saya secara gratis, orang tua saya secara gratis. Nah saya lihat tuh orang tua saya ini dapat apa ya, pada bakat misalnya malam minggu. Kadang kita pengen nih malam minggu jalan-jalan gitu sama orang tua, makan di mana gitu ya. Nggak bisa, karena mobil kami dipinjemin orang yang kita tidak kenal untuk pengantin. Kalau sekarang kan banyak. Dulu mobil sedan itu jarang, dan orang tua bapak saya punya, dan itu dipinjamkan secara cuma-cuma kepada siapapun yang mau make. Jadi itu, wah berarti saya itu harus jauh beri manfaat daripada sekedar meminjamkan mobil pengantin. Jadi itu yang value yang saya dapat secara tidak langsung dari kedua orang tua saya. Mas, boleh kasih tips dong buat kita generasi zaman sekarang, generasi rebahan ini yang dengan nyamannya berada di comfort zone. Satu, diferensiasi. Kamu harus punya pembeda dengan yang lain. Jadi kalau kamu nggak punya diferensiasi, maka apa bedanya kamu dengan yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, percaya diri. Kamu yakin dengan kemampuan kamu. Dan kemampuan ini dan percaya diri saya tidak cukup. Harus punya kompetensi. Sehingga kalau kompetensi kamu diasah,
terhadap kompetensi kamu sudah unggul, tinggal kamu percaya diri saja dengan kompetensi kamu. 2 hal itu saja yang menjadi kepegang. Dan ketiga, keberanian. Berani itu penting. Jangan terlalu banyak mikir. Nah, karena kita sekarang ya hidup di zaman digital, portofolio individu itu tergantung media sosial, padahal media sosial itu everybody lies. Iya, betul. Everybody lies. Jadi kamu kalau mau portofolio kamu bangun mengikuti arus, ya kamu juga harus bisa memberikan kebohongan yang baik. Nah, daripada kamu berbohong yang baik, mendingan kamu kasih kebenaran. Nah, kamu jadi orang yang bertransformasi dari diri kamu yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang siapa-siapa. Dan itu proses. Jadi 3 hal itu tadi. Yang pertama adalah diferensiasi, harus ada pembeda. Yang kedua itu kepercayaan diri terhadap kompetensi dan keberanian. Oke. Saya gregetan nih, Mas. Kalau misalnya semua anak muda ternyata banyak nih yang nonton podcast ini, tolong kasih mereka 1 kalimat wejangan aja buat anak-anak muda di Kabupaten Sumeneb. Iya. Jadi adik-adik, it's your time. Jadi ini waktu kamu. Jadi waktu kamu sekarang sudah ada, tinggal bagaimana kamu bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, atau kamu akan terlindas karena persaingan orang-orang lebih baik dari kamu. Kalau kamu tidak pernah memulai dari hal yang terkecil, maka kamu tidak pernah memulai. Jadi mulailah meskipun itu hal yang kecil. Oke, keren banget ya teman-teman, lagi tangan dong. Ya. Jadi ini adalah contoh ya buat kita. Mas Yunus aja udah kakak-kakak gitu. Mas Yunus aja udah kakak-kakak, masih semangat banget. Masa kita yang masih muda nggak sesemangat beliau, ya kan? Jadi Mas Yunus, terima kasih banyak. Ini udah nyempetin waktu di tengah sibuknya luar biasa ya kan. Kita tunggu lagi gebrakan selanjutnya untuk Sumeneb. Dan semoga setahun 2 tahun ke depan SDM kita udah mulai level up ya. Amin. Oke, kalau gitu thank you so much teman-teman Jamaders buat kalian yang nonton. Kalau kalian suka sama konten-konten yang menginspirasi seperti ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kita. Saya Rizka. I'll see you guys again in the next video. Maybe. Jadi Trimedia, informasi yang menginspirasi. Bye!